Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Studies, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Roh Kudus, Kau Guru kami yang agung, biar Engkau yang mewahyukan, mencerahkan pemikiran kami, supaya kami dapat memiliki pikiran Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam Injil Yohanes ya. Sekarang sudah sampai di pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-30. Kita akan mulai ya, mulai dari ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka ya, kepada orang-orang Yahudi, para imam yang sudah menunggu di halaman ya, untuk disalibkan ya. Mereka menerima Yesus ya. Jadi orang-orang Yahudi menerima Yesus dari tangan Pilatus ya. Saudara, Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus juga untuk dihukum ya, untuk disiksa, untuk menuruti kemauan orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu massa sudah menjadi beringas ya, tekanan massa yang begitu tinggi ya. Dan Pilatus khawatir kalau sampai kerusuhan terjadi, saudara ya, wah, posisi dia sebagai wali negeri bisa tidak aman ya. Itu sebabnya di tengah tekanan massa itu Pilatus tidak punya pilihan lain, dia harus menyerahkan Yesus. Di sini apa yang bisa kita belajar, saudara? Kita bisa belajar yang namanya integritas. Ujian integritas itu bisa terjadi, saudaraku, bisa terjadi dalam profesi apapun, dalam profesi apapun. Ujian integritas itu bisa terjadi. Itu sebabnya, saudaraku ya, ini bukan soal Pilatus saja. Ini Pilatus sebagai contoh. Dia harusnya bisa memutuskan dengan adil. Dia tahu kok Yesus tidak bersalah. Tapi kenapa dia tetap serahkan? Karena dia takut terhadap tekanan massa. Dia takut kalau sampai posisinya hilang, kalau dia membela keadilan. Makanya Pilatus menyerahkan saja. Nah, dia tidak lulus dalam ujian integritas ini. Ya, satu kali seorang yang dari dunia entertainment menemui saya dan berkata, kok dunia entertainment itu berat, ya. Mungkin nggak sih kita ikut Tuhan kalau kita di dunia entertainment? Saya katakan, oh iya, sangat mungkin. Itu bukan hanya dunia entertainment, saudara. Kita di mau profesi apapun, bahkan saya katakan termasuk pendeta pun, kita itu punya ujian integritasnya, di mana kita harus memilih. Apakah kita mau stick dengan integritas kita, stick dengan prinsip kebenaran, atau kita mau meninggalkan prinsip tersebut. Jangankan Pilatus, jangankan dunia entertainment. Saya katakan, mau jadi pilot, pramugari, dokter, di tempat kerja, sama aja ujian integritas itu selalu ada, saudara. Ya. Bahkan jadi pendeta pun ada. Ya. Ketika kita diperhadapkan, kita sudah bikin janji dengan sebuah pelayanan, ya. Lalu ada pelayanan yang lebih besar tiba-tiba masuk belakangan, ayo, itu kan diuji. Kita mau komit nggak dengan pelayanan yang memang sudah kita buat janji, atau kita mau meninggalkan pelayanan ini untuk pelayanan yang lebih besar? Ya mungkin kita bisa berdalih, saudara, oh ini demi efektivitas, demi jiwa-jiwa yang lebih banyak, ya. Itulah ya, integritas kita sebenarnya sedang dipertaruhkan dalam hal ini. Jadi mau profesi apapun kita akan selalu punya yang namanya ujian integritas. Persoalannya apakah kita mau men-set value dalam hidup kita ya, untuk kita stick dengan integritas. Set value itu artinya kita punya nilai yang kokoh, punya nilai yang teguh, bahwa kita mau berpegang pada sebuah prinsip. Ada begitu banyak ujian integritas, saudara ya. Dan untuk siapapun di profesi apapun. Ya. Nah, pesan saya begini, kita harus lebih mencintai kebenaran daripada mencintai profesi dan fasilitas kita.
Kita harus berpegang teguh pada kebenaran. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan, saudaraku. Ya, oke, ayat 17. Sambil memikul salibnya, ya, Yesus pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Apa yang dialami Yesus itu menggenapi ya firman Allah yang dituliskan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 53 ayat 7, yang berkata dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Ya, Yesus tidak melawan loh. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi Yesus memikul salibnya ke Golgota itu seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, saudara. Akan dibantai di situ. Yesus akan dibantai di Golgota. Ya. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, untuk menambah kesengsaraan Yesus, saudara ya, mereka menyuruh Yesus memikul salibnya sendiri. Ya. Ingat, Yesus udah dalam keadaan lemah, saudara. Ini habis digebukin, ya, habis dianiaya, badannya sudah penuh luka, penuh darah. Menurut penafsir dan sejarawan, ya, dan ini sangat masuk di akal. Saudara jangan bayangkan kayu itu kayu yang halus, kayu kayak buat furniture mahal, halus ya. Ini meja dari kayu kan halus, saudara. Ya ini kan untuk furniture, udah diserut ya, udah dirapikan. Tapi ini kayu salib Yesus, nggak mungkin sehalus ini. Makanya menurut penafsir dan sejarawan, kayu itu bukan kayu yang halus, kayu yang tebal, kayu yang kasar. Saudara bayangkan kalau kayu itu kasar ya, pasti banyak yang keluar, itu akan menancap. Ya, kalau saudara pegang kayu kasar, nancap di jari aja sakit kan. Nah ini bayangan, ini nancap di tubuh yang sudah lemah. Ya, wah itu luar biasa, saudara ya. Kayu itu kasar, kayu itu banyak serbuk-serbuk halus yang tajam-tajam yang akan menancap di tangan, di badan, di pundak Yesus. Salib adalah lambang dosa dan kutuk. Yesus memikul salib itu. Sesungguhnya yang dipikul adalah dosa kita, saudara. Dosa manusia, dari yang pertama sejak yang akhir. Dosa seluruh dunia itulah yang Yesus pikul. Ya, yang dipikul adalah kutuk. Dosa itu selalu membawa kutuk. Dan Yesus pikul itu. Makanya orang percaya tidak boleh punya pandangan yang salah dengan kutuk. Ya, kadang-kadang saya ketemu orang Kristen, apapun dia pikir kutuk. Dia sudah terima Yesus, lahir baru. Tapi kalau ada susah dikit, kayaknya gue lagi kena kutuk nih. Saudara, jangan dikit-dikit kutak-kutuk. Itu namanya kita tidak mempercayai korban Kristus di atas kayu salib. Yesus itu sudah menyelesaikan semua kutuk. Yang dipikul itu kutuk. Dosa mendatangkan kutuk, kutuk pun sudah dipikul. Ya, jadi saudara jangan percaya ya sedikit-sedikit kutuk. Kalau kita bikin salah, aduh Tuhan pasti kutuk saya. Enggak, saudara, Tuhan tidak seperti itu. Justru kutuk kita sudah dipikul Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Golgota. Ya. Jadi saudara jangan mempercayai lagi semua kutuk, kutuk turunan, kutuk apapun. Ya. Mungkin pendahulu-pendahulu kita, ya kutuk turunan itu memang ada dalam Alkitab. Mungkin saudara nggak tahu, generasi-generasi di atas kita pernah membuat perjanjian-perjanjian dengan kuasa kegelapan. Dengar baik ini, kalau saudara sudah menerima Tuhan Yesus, otomatis semua dipatahkan. Tanpa doa pelepasan pun, semua kutuk sudah dipatahkan. Masa kalau saudara nggak tahu dan belum doa pelepasan, wah berarti masih ada kutuknya nih. Enggak, tidak begitu saudara. Tidak begitu. Sebenarnya orang Kristen yang dewasa tidak lagi memerlukan doa pelepasan. Saya ulangi lagi. Orang Kristen yang sudah dewasa, yang bersekutu dengan Tuhan, nggak perlu doa pelepasan. Bukannya saya nggak percaya saudara dengan doa pelepasan. Ada orang butuh bantuan doa pelepasan. Ya, tapi ingat ya, sebenarnya
Kalau kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, nih kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Apapun, semua kegelapan, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, otomatis terlepas. Saudara nggak perlu cari pendeta, didoakan pelepasan, langsung otomatis terlepas. Karena Kristus yang menjaminnya, Kristus yang melepaskan, Kristus yang memikul. Justru saya menjumpai banyak orang Kristen yang tidak dewasa. Maunya masalahnya selesai dengan instan. Dikit-dikit minta doa pelepasan. Nah, ini memperlakukan pendeta kadang-kadang mirip sama dukun, saudara. Ini yang gak benar. Sekali lagi ya, bukannya gak boleh doa pelepasan. Saya pun melakukan doa pelepasan bila mana dibutuhkan. Tapi kita jangan salah, jangan jadikan itu sebagai solusi final dan solusi gampang. Dan kalau saya mau doa pelepasan, saya akan jelaskan dulu firman Tuhan. Dan saya pastikan, yuk habis doa pelepasan tetap isi ya dengan firman Tuhan. Kalau enggak percuma, saudara. Kalau enggak percuma. Karena Alkitab juga berkata, habis kegelapan diusir, kalau rumah itu kosong, kegelapan itu bisa membawa 7 roh jahat lain yang lebih jahat lagi untuk mengisi. Tapi sekarang saya mau ajarkan cara Kristen yang dewasa. Nggak perlu doa-doa pelepasan. Juga nggak ada masalah. Saudara doa sendiri pun itu bisa melepaskan semua ikatan. Ketika seseorang menerima Kristus dalam hidupnya, otomatis segala kutuk, segala ikatan dengan kuasa kegelapan itu sudah dilepaskan. Tanpa perlu bantuan pendeta. Sebab memang sebenarnya tugas pendeta itu bukan jadi ghostbuster, bukan. Tugas pendeta itu sebenarnya equiper, memperlengkapi saudara. Supaya apa? Supaya saudara bisa punya koneksi langsung dengan Tuhan. Pendeta itu bukan dukun, saudara. Ya. Kalau dukun itu ilmunya buat dia. Orang susah datang ke dia, dia pakai ilmunya. Nah, itu dukun. Kalau pendeta nggak boleh begitu. Ya. Saya pinjam kata ilmu ya, padahal ini tidak tepat. Enggak, justru ilmunya itu ditransfer. Maka ialah yang memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru untuk memperlengkapi orang kudus, untuk melatih. Supaya apa? Supaya orang-orang kudus juga tajam, juga mumpuni, bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Nggak perlu lagi doa-doa pelepasan. Ya. Nah itu. Yesus memberikan teladan juga bagaimana ia memikul salib. Itu sebabnya kita sebagai murid harus memikul salib kita masing-masing. Harus, saudara. Kekristenan tanpa pikul salib bukan kekristenan. Ya. Tapi saudara harus ingat, bagian yang terberat dalam salib itu telah dipikul oleh Kristus. Bagian yang paling berat dipikul sama Kristus. Makanya kuk yang kupasang itu enak dan bebannya pun ringan. Maka saudara harus ingat, kalau kita dalam penderitaan, saudara ya, penderitaan itu sekejap mata, percaya saya. Dan ringan, karena kita tidak sampai mencucurkan darah seperti Tuhan Yesus. Ya. Penderitaan kita itu nggak ada apa-apanya dengan penderitaan Yesus. Sebab Yesus sudah memikul bagian penderitaan yang terberat. Ya. Nah, kita hanya memikul bagian kita, di mana Tuhan berkata, kuk yang kupasang itu enak, bebannya pun ringan. Ya. Yesus memikul salibnya ke tempat penghukumannya. Tempat itu disebut Golgota yang berarti tengkorak. Ya. Di tempat ini biasanya orang-orang melempahkan tengkorak dan tulang belulang orang mati. Makanya disebut tempat itu Bukit Tengkorak. Ya. Kepala-kepala orang jahat yang dipenggal juga biasanya ditinggalkan di sana. Menurut adat kebiasaan saat itu, tempat ini memang dianggap najis. Ya. Di sanalah Kristus menderita. Kristus yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Di situ juga lah Kristus membeli kita dengan darahnya sendiri, membersihkan hati nurani kita, membersihkan perbuatan-perbuatan kita yang mendatangkan kebinasaan. Disitulah Kristus membeli kita. Kenapa Kristus harus mati di kayu salib? Ingat, dosa itu perbudakan, saudara. Jalan keluar terhadap perbudakan hanya bisa dibeli, dan Kristus beli dengan darahnya sendiri. Ya. Nah, ini ada tradisi dari tua-tua Yahudi yang ditulis oleh Gerhard. Ya, ini nama seorang penulis. Dia mengutip Origen, Epiphanes, Agustinus, Jerome, dan ada penafsir-penafsir yang lain.
yang berkata bahwa di bukit itulah Adam dikuburkan, tengkoraknya di sana. Di mana Adam dikalahkan oleh maut, di tempat itu juga Adam kedua mengalahkan maut. Ya, ini hanya tafsiran. Saya hanya memberikan informasi tambahan. Tidak bisa dibuktikan apakah kuburan Adam betul juga ada di Golgota ya. Ayat 18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Kematian yang dialami Kristus di atas kayu salib berlumuran darah, menyakitkan, memalukan, bahkan penuh kutuk. Kenapa Yesus disalibkan bersama-sama dengan dua penyamun, dengan dua penjahat? Sebenarnya itu untuk sebuah penghinaan untuk Yesus. Orang-orang Yahudi ingin menunjukkan, saudara ya, bahwa Yesus ini penyamun, Yesus ini orang jahat. Mereka ingin melegitimasi bahwa Kristus itu penjahat. Makanya disandingkan dengan dua penyamun. Ayat 19-20. Dan Pilatus memasang juga tulisan di atas kayu salib, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat 20. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat dengan kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, Yunani. Maksud Pilatus ini ejekan. Yesus orang Nazaret yang mengaku-ngaku raja orang Yahudi, ya, dan hendak bersaing dengan kaisar. Ini kan ejekan untuk Kristus. Nah, gelar ini pun ditulis dalam berbagai bahasa. Kenapa? Supaya semua orang yang di situ bisa memahaminya. Nah, ayat 21-22. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kau tulis tetap tertulis. Orang Yahudi keberatan dengan apa yang ditulis Pilatus. Inilah Yesus raja orang Yahudi. Orang Yahudi maunya ditulisnya bahwa aku adalah raja orang Yahudi. Jadi ini mengaku-ngaku loh. Ya kan, kalau Pilatus tulis inilah raja orang Yahudi, kesannya betul-betul raja. Nah, orang-orang Yahudi keberatan. Mereka maunya, oh Pilatus jangan gitu dong tulisnya. Tulisnya aku ini loh orang yang mengaku-ngaku raja orang Yahudi. Ya gitu. Tapi Pilatus jawab dengan ketus ya. Jawab dengan ketus, apa yang kutulis tetap tertulis. Ya, para imam ini selalu mau ngatur, tapi kali ini Pilatus ketus dengan mereka. Pilatus nggak mau menuruti. 23-24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genap yang tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Saudara, menurut tradisi, jubah ini Maria, ibunya yang membuatkan, saudara ya. Di saat terakhir, ibunya yang memakaikan jubah itu kepada anaknya. Ada 4 prajurit yang ditugaskan saat itu, ya. Kerjaan mereka itu cuma menunggu sampai Yesus menghembuskan nafas terakhir. Mereka melucuti jubah Yesus. Jelas ini mempermalukan Yesus. Yesus ditelanjangi oleh mereka. Jubah itu 1 bagian atas ke bawah. Artinya ketika jubah itu diambil, Yesus ditelanjangi. Jadi dihina, dipermalukan, saudara. Yesus itu dipermalukan. Saudara, kita tidak lagi perlu menanggung malu, karena Yesus yang menanggung semua kemaluan itu. Jadi kita jangan sampai kita malu kalau orang tahu kita Kristen. Kita malu kalau disebut pengikut Kristus. Kita harus bangga akan hal itu, saudara. Bayangkan penderitaan Kristus untuk kita. Ya. Mereka melucuti. Yesus ditelanjangi supaya kita bisa memakai pakaian putih. Wahyu 3 ayat 18. Supaya kita tidak lagi berkedapatan telanjang. Yesus sungguh memikul semuanya di atas kayu salib itu.
ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas. Nah, jadi dan Maria Magdalena. Ada 3 Maria, saudara ya. Maria itu nama yang umum pada saat itu. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya, saudara, bayangkan perasaan Maria, ibu Yesus. Bayangkan perasaan seorang ibu yang harus melihat anaknya menderita. Orang tua mana yang sampai hati kalau melihat seorang anak di penghujung maut? Hal yang paling menyakitkan kalau orang tua harus menguburkan anaknya. Ya, itu hal sangat menyedihkan, saudara. Semua orang tua pasti lebih baik anakku yang menguburkan aku, bukan aku yang menguburkan anakku. Kita bayangkan bagaimana penderitaan batin Maria, saudara, melihat anaknya di penghujung maut. Kemungkinan besar Yusuf sudah lama meninggal. Yesus yang menjadi tulang punggung keluarga selama ini. Yesus akan segera mengakhiri tugasnya di bumi ini. Nah, Yesus dengan tanggung jawab mencoba mengatur hubungan antara ibu yang ia kasihi dengan murid yang ia kasihi, yaitu Yohanes. Ya. Nah, rupanya Yesus mengatur ini kepada murid-muridnya, ya, khususnya kepada Yohanes, supaya ibunya jangan terlantar. Ya. Yesus tidak punya warisan harta benda, Yesus nggak punya warisan rumah atau apapun, emas dan perak, Yesus tidak punya. Ya. Ia mengarahkan Maria untuk memandang Yohanes sebagai anaknya sendiri, dan mengarahkan Yohanes untuk melihat Maria sebagai ibunya sendiri. Dalam sejarah Niceforas, ya, dikatakan Maria tinggal bersama Yohanes. Jadi setelah Yesus mati, Maria ikut Yohanes selama 11 tahun, kemudian dia meninggal. Ada juga yang berkata Maria sempat ikut Yohanes untuk pindah ke Efesus karena Yohanes sempat melayani di Efesus. Tetapi yang jelas Yohanes dirawat oleh Maria. Begitu menurut para penafsir sejarahnya. Bagian terakhir ayat 28-30, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus tahu, saudara, bahwa ia sudah di penghujung penderitaan. Dia telah menggenapi seluruh kehendak Bapa dan misinya ke dunia ini. Dia tahu segala sesuatu sudah selesai. Yesus berkata, "Aku haus." Ini adalah ucapan kelima dari 7 ucapan Yesus di atas kayu salib. Setelah "aku haus", Yesus masih berkata, "Sudah selesai." Lalu, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." "Aku haus" adalah satu-satunya perkataan yang dikeluarkannya dan tampak seperti sebuah keluhan yang keluar dari penderitaan jasmaninya. Ya, ini satu-satunya yang merupakan dari penderitaan jasmani. Ya. Ketika Yesus ditancapkan mahkota duri, dia tidak berkata, "Aduh, kepalaku sakit." Enggak tuh, saudara ya. Enggak. Nah, jadi ini satu-satu perkataan yang keluar dari penderitaan jasmaninya. Ya. Ungkapan ini juga menggenapi nubuatan Mazmur 69 ayat 22 bahwa ia akan diberi anggur asam. Lalu Yesus berkata, "Sudah selesai." Apa artinya sudah selesai? Tugas dan misinya sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Semua perlambangan dan nubuatan tentang Mesias dalam perjanjian lama sudah selesai. Segala kepahitan dan kejahatan yang dilakukan oleh para pembencinya yang mengingini kematian Yesus sudah selesai. Segala hukum seremonial dalam PL telah digenapi, sudah selesai. Makanya kita ibadah, saudara, udah gak bawa domba lagi, ya. Sebab anak domba Allah yang sudah menjadi, sudah menggenapinya, sudah menyelesaikannya. Tirai bait Allah juga terbelah dari atas ke bawah.
menandakan keimamatan perjanjian lama sudah selesai. Riwayat dosa dan maut sudah selesai, sudah dikalahkan. Sudah selesai juga penderitaan Kristus dalam tubuhnya, jiwanya. Pekerjaan penebusan sudah dituntaskan. Akhir kata, kenapa Yesus berkata, dalam tanganmu kuserahkan nyawamu? Dengar baik ini. Yesus mati bukan karena ia disalib. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Catat itu baik-baik. Yesus mati karena ia menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di ibadah raya Lifehouse Community hari Minggu jam 10 pagi di Wang Plaza lantai 2 ya. Saya rindu bertemu setiap saudara. Ajak anak-anak saudara, tim sekolah minggu, kita berkumpul bersama, khususnya saudara yang ada di Jakarta Barat dan di sekitarnya. Sampai jumpa dalam live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. God bless you.